Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Jelang Lebaran, jumlah pemudik di Pelabuhan Bakauheni terus alami peningkatan. Menjelang Lebaran, volume pemudik terus meningkat di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Kamis 28 April 2022. Para pemudik tersebut umumnya berasal dari Pulau Jawa, kemudian sampai di Lampung. Berdasarkan pantauan reporter Tribun Lampung, kepadatan terjadi di dermaga 1, 2, dan 3 Pelabuhan Bakauheni. Kondisi tersebut sempat mengakibatkan aktivitas lalu lintas pelabuhan padat merayap. Bahkan terjadi antrean cukup panjang saat kendaraan hendak turun maupun yang akan memasuki kapal. Adapun sejumlah kendaraan pemudik tersebut didominasi oleh mobil pribadi serta bus. Diperkirakan kepadatan aktivitas dermaga Pelabuhan Bakauheni ini akan terus berlangsung hingga H-1 Lebaran. Sedangkan puncak arus mudik Lebaran 2022 sendiri diprediksi akan terjadi pada Jumat 29 April 2022 esok hari. Berita selanjutnya, tertidur saat antri kapal, seorang pemudik kehilangan uang dan barang berharga. Tertidur saat menunggu antrian kapal di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Pemudik kehilangan tas berisi uang dan barang berharga. Peristiwa ini menimpa Edi Suyanto saat menunggu antrian naik kapal pada Kamis 28 April 2022 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Edi berencana menyeberang ke Pulau Jawa dengan menggunakan mobil. Namun karena antrian panjang, ia bersama istri memutuskan untuk tidur di atas mobil. Naas, saat terbangun tas milik istrinya yang berisi barang berharga sudah raib. Edi mengatakan saat kejadian, ia bersama sang istri sedang tertidur di dalam mobil. Edi mengatakan dirinya terbangun karena suara sirine kapal. Edi menjelaskan, kerugian akibat peristiwa pencurian tersebut mencapai 2,5 juta rupiah. Kepala KSKP Bakauheni AKP Rido Rafika mengatakan, pihaknya akan menangani kasus tersebut. Rido mengatakan pihaknya mengimbau kepada para penumpang untuk memperhatikan barang bawaannya agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Berita selanjutnya, seorang pengurus penyeberangan meninggal usai terseret arus. Hujan deras yang mengguyur kawasan Pelabuhan Bakauheni pada Rabu 27 April 2022 kemarin menyebabkan luapan air di saluran paret sisi jalan menuju pelabuhan. Seseorang pengurus penyeberangan meninggal terbawa arus. Korban bernama Suwardi berusia 45 tahun merupakan warga Waiapus Bakauheni. Korban terpeleset saat berteduh dan terbawa arus hingga ke dalam Pelabuhan Bakauheni. Korban ditemukan di gorong-gorong dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni. Dikatakannya korban saat hujan mengguyur kawasan Pelabuhan Bakauheni berteduh di loket penyeberangan tiket online. Teguh mengatakan korban lainnya bernama Iqbal Harahap berhasil selamat. Kepala KSKP Bakauheni AKP Rido Rafika membenarkan peristiwa tersebut. Rido menyebutkan korban meninggal karena terbawa oleh arus saat hujan deras di Pelabuhan Bakauheni. Sementara itu, Kepala Possar Bakauheni Denny Mezu mengatakan, pada pukul 19:10 waktu Indonesia Barat, korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Adapun lokasi korban ditemukan yakni berjarak kurang lebih 200 meter dari lokasi kejadian. Berita selanjutnya, seorang pria nekat membobol rumah tetangganya sendiri. Seorang pelaku pembobolan rumah diamankan tim TKP 308 Polsek Padang Cermin, Polres Pesawaran. Pelaku pembobolan rumah yang diamankan berinisial AS alias Sampot, berusia 36 tahun merupakan warga desa Sanggi, Padang Cermin yang sehari-harinya berprofesi sebagai nelayan.
Pelaku membobol rumah tetangganya sendiri di Desa Sanggi, Padang Cermin. Setelah dilakukan pemeriksaan, lanjut Apri, perbuatan pencurian dilakukan AS bersama dengan 3 orang pelaku lainnya. Mereka berinisial SN, IW, dan AN. Kini semuanya berstatus masuk daftar pencarian orang. Apri mengatakan selain mengamankan tersangka, pihaknya juga telah mengamankan barang bukti. Adapun barang bukti berupa 4 lembar uang pecahan senilai Rp100.000, 1 kaos warna abu-abu, 1 celana jeans warna biru pudar, 1 kunci gerendel jendela yang rusak. Apri menuturkan ungkap kasus pencurian ini semula dilaporkan oleh korbannya yang bernama Sadimin berusia 63 tahun, merupakan warga Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin. Apri menuturkan adapun modus pencurian yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan cara mencongkel jendela belakang rumah korban. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, kata Apri, para pelaku kembali mencongkel pintu kamar korban dan mengambil barang-barang berharga milik korban. Kini akibat tindakan tersebut, pelaku dikenakan dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Berita selanjutnya, penetapan 3 tersangka kasus korupsi di Lampung Utara. Polres Lampung Utara menetapkan 3 orang tersangka kasus korupsi di Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa Kabupaten setempat. Kapolres Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail mengatakan, hal ini terkait dengan tindak pidana korupsi kegiatan bimbingan teknis kepala desa terpilih se-Kabupaten Lampung Utara tahun 2022. Dijelaskan Kurniawan, tersangka NF diamankan di Kota Bekasi hingga saat ini masih dalam perjalanan. Kemudian yang lainnya yakni A, HD, dan RN berstatus saksi dan terus dilakukan pengembangan. Barang bukti yang berhasil diamankan yakni uang tunai sebesar Rp36.950.000, 3 surat lembaga bina pengembangan potensi dan inovasi desa perihal BIMTEK Pratugas Kepala Desa dan pembekalan wawasan kebangsaan, 4 lembar surat lembaga bina pengembangan potensi dan inovasi tanggal 18 Maret 2022 perihal permohonan pendampingan BIMTEK Pratugas Kepala Desa dan pembekalan wawasan kebangsaan. Selain itu, ponsel merek Oppo A95, 1 unit ponsel merek iPhone 11 Pro Max berwarna grey, 1 unit ponsel merek Y12, 1 unit ponsel merek Oppo F, 1 unit ponsel merek Nokia, dan 1 unit laptop merek Acer berwarna hitam, rekening BCA, 1 buah ATM BCA, 1 buah buku rekening BCA, serta 1 buah ATM BCA. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lampung Utara AKP Eko Rendi Oktama menjelaskan bahwa penangkapan terhadap tersangka bukanlah kegiatan operasi tangkap tangan, melainkan dari kegiatan pengumpulan bahan keterangan dari sumber beberapa media. Eko menjelaskan peran dari masing-masing tersangka, yakni tersangka IA merupakan kabid yang melakukan pengawasan pada Dinas PMD Lampura bersama-sama dengan NG yang merupakan kasih di PMD melakukan perbuatan turut serta dalam kegiatan BIMTEK tersebut. Ditegaskan Eko, dalam perkara ini pihaknya masih terus melakukan pendalaman dan bahkan kemungkinan ada penetapan tersangka lainnya. Berita selanjutnya, terdakwa kasus asusila anak divonis 3 tahun penjara, Kejari Lamsel ajukan banding. Pihak Kejaksaan Negeri Lampung Selatan atau Kejari bakal ajukan banding terhadap putusan vonis 3 tahun penjara kepada 4 terdakwa kasus asusila anak di bawah umur, yakni MI, YA, AH, dan MT. Hukuman itu disertai dengan denda sebesar 1 miliar rupiah. Hal itu dikatakan oleh Kejari Lampung Selatan Dwi Astuti Beniati melalui Kasipidum Kejari Lampung Selatan Rivaldo Sianturi. Menurutnya, tuntutan tersebut masih di bawah ancaman minimum yang dimuat dalam pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Lanjut Aldo, padahal di dalam undang-undang itu minimal tuntutannya yakni 5 tahun pidana penjara. Menurutnya, putusan itu tak senada dengan jaksa penuntut umum yang menuntut keempatnya dengan hukuman 10 tahun penjara dengan denda yang sama.
Tuntutan yang dilayangkan JPU telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Sebagaimana yang berbunyi di pasal 86 ayat 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan penjara paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.